Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Silvilia. Ya teman-teman, hari ini kita akan lanjut latihan soal SKB untuk Tenaga Kesehatan Bidan 2019. Semoga video aku ini bisa membantu kalian dalam mempersiapkan diri untuk SKB nanti. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian. Ya teman-teman, sebelum kita ke latihan soal, kita baca sekilas tentang ruang lingkup bidan. Filosofi asuhan menjadi konsep dasar asuhan yang melekat pada diri bidan dalam memberikan arahan asuhan kehamilan yang diberikan. Lingkup dan prinsip pokok asuhan inilah yang menjadi rambu-rambu dan area kewenangan seorang bidan dalam memberikan asuhan kehamilan berdasarkan standar asuhan kebidanan dan standar pelayanan kebidanan itu sendiri ya teman-teman. Kemudian sebagai seorang bidan kita harus mampu memahami filosofi asuhan kehamilan, mengidentifikasi lingkup asuhan kehamilan, dan memahami prinsip-prinsip asuhan kehamilan. Seorang bidan diharapkan dapat memberikan pelayanan kebidanan kepada ibu hamil pada berbagai setting pelayanan baik primer, sekunder maupun tersier. Nah teman-teman, asuhan kehamilan memerlukan acuan, patokan, atau indikator. Hal inilah yang disebut sebagai standar asuhan kebidanan. Memahami dasar-dasar dalam asuhan kehamilan dan tujuan asuhan kehamilan, serta tipe pelayanan agar dapat memahami hak-hak wanita hamil dan standar asuhan kehamilan. Memahami tujuan asuhan kehamilan adalah mempromosikan dan menjaga kesehatan fisik, mental, sosial ibu dan bayi dengan pendidikan kesehatan, gizi, kebersihan diri, dan proses kelahiran bayi. Kemudian di dalamnya juga dilakukan deteksi abnormalitas atau komplikasi dan penata laksanaan komplikasi medis, bedah atau obstetri selama kehamilan. Kemudian tipe pelayanan kebidanan meliputi 3 ruang lingkup, yaitu pelayanan kebidanan primer atau mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Sedangkan pelayanan kebidanan primer merupakan pelayanan kebidanan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan. Kalau pelayanan kebidanan kolaborasi merupakan layanan bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersama atau sebagai salah satu urutan proses kegiatan layanan. Sedangkan pelayanan kebidanan rujukan adalah layanan bidan dalam rangka rujukan ke sistem pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya. Bidan menerima rujukan dari dukun, juga layanan horizontal maupun vertikal ke profesi kesehatan lainnya. Kemudian bidan juga harus memahami dan memenuhi hak-hak ibu hamil sebagai hak pasien pada umumnya. Yang pertama, ibu hamil berhak mendapat pelayanan kesehatan komprehensif yang diberikan secara bermartabat dan dengan rasa hormat. 2. Asuhan harus dapat dipercaya, diterima, terjangkau untuk semua perempuan dan keluarga. Dan yang ketiga, wanita berhak memilih dan memutuskan tentang kesehatannya sendiri. Ya teman-teman, kita ke soal yang pertama. Dalam menjalankan asuhan kehamilan, bidan mengaplikasikan filosofi asuhan kehamilan. Apakah filosofi dasar utama yang mendasari ketika bidan menghadapi ibu hamil dengan karakteristik yang berbeda? Pilihan jawabannya: A. Setiap perempuan berkepribadian unik, terdiri biopsikososial yang berbeda. B. Kehamilan dan persalinan merupakan proses alamiah. C. Mengupayakan kesejahteraan perempuan dan bayi baru lahir. D. Penggunaan secara aman jamu dan obat-obatan tradisional. E. Fokus pada upaya promotif dan preventif. Ya teman-teman, jadi filosofi dasar yang mendasari ketika bidan menjalankan asuhan kehamilan, menurut saya yang tepat jawabannya di sini adalah A. Setiap perempuan berkepribadian unik, terdiri biopsikososial yang berbeda. Untuk jawaban B, C, D, dan E menurut saya
kurang tepat. Kita lanjut ke soal yang kedua ya teman-teman. Apakah upaya preventif yang dapat dilakukan dalam asuhan kehamilan sesuai dengan filosofi asuhan kehamilan? Untuk pilihan jawabannya ada A. Pemberian injeksi Roborantia, B. Pemberian imunisasi TT, C. Pemeriksaan USG rutin, D. Pemberian antibiotika, dan E. Pemberian vitamin A. Ya teman-teman, jadi upaya preventif atau upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh bidan sesuai dengan filosofi asuhan kehamilan, menurut saya jawaban yang tepat adalah B. Imunisasi TT untuk mencegah ibu dan bayi dari tetanus. Kita lanjut ke soal nomor 3. Apakah lingkup asuhan kehamilan yang bertujuan untuk memperkirakan besar janin? Untuk pilihan jawabannya A. Mengukur TFU, B. Menghitung HPL, C. Mengukur lila, D. Mengukur tinggi badan, dan E. Mengukur panggul. Iya teman-teman, untuk nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah A. Mengukur TFU. Sedangkan untuk mengukur HPL, mengukur lila, mengukur tinggi badan, dan mengukur panggul itu kurang tepat untuk ruang lingkup asuhan kebidanan pada bayi besar. Kita lanjut ke soal nomor 4. Apakah lingkup asuhan kehamilan yang terkait dengan gaya hidup dan sosial budaya? Pilihan jawabannya ada A. Kehamilan dan persalinan merupakan proses alamiah, B. Mengupayakan kesejahteraan perempuan dan bayi baru lahir, C. Penggunaan secara aman jamu dan obat-obatan tradisional, D. Perubahan ketidaknyamanan selama hamil, dan E. Melakukan pengkajian kehamilan. Di soal nomor 4 ini, kata kuncinya adalah gaya hidup dan sosial budaya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Penggunaan secara aman jamu atau obat-obatan tradisional. Lanjut ya teman-teman ke soal nomor 5. Apakah penata laksanaan kehamilan patologi yang dapat dilaksanakan oleh bidan sesuai dengan lingkup kewenangannya? A. IUFD, B. Anemia ringan, C. Abortus insipient, D. Preeklamsi berat, dan E. Abortus incomplete. Ya teman-teman, untuk pilihan jawabannya menurut saya adalah B. Anemia ringan. Karena anemia ringan masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan seorang bidan. Sedangkan kalau IUFD, abortus insipient, preeklamsi berat, abortus incomplete itu memerlukan rujukan ke rumah sakit atau enggak ke dokter spesialis obgyn untuk penanganan lebih lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 6. Seorang ibu hamil datang berkunjung memeriksakan kehamilannya ke bidan praktek mandiri. Ibu hamil mendapatkan pelayanan pendidikan kesehatan dan imunisasi TT. Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil tersebut memenuhi salah satu tujuan asuhan kehamilan. Apakah tujuan asuhan kehamilan yang telah diperoleh melalui layanan antenatal tersebut? A. Promotif dan preventif, B. Deteksi abnormalitas, C. Persiapan persalinan, D. Persiapan menyusui, dan E. Persiapan rujukan. Iya teman-teman, jadi menurut saya jawaban yang tepat di sini adalah A. Promotif dan preventif. Karena kegiatan promotif dan preventif ini bertujuan untuk memberikan informasi kesehatan kepada ibu hamil dan pencegahan terhadap infeksi atau masalah penyakit yang lain. Kita lanjut ke soal nomor 7. Untuk menjamin agar proses alamiah kehamilan tetap berjalan normal, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah A. Deteksi dini komplikasi yang mengancam jiwa ibu dan bayi, B. Menyusun prosedur tetap dalam asuhan bagi ibu hamil, C. Menyediakan sistem rujukan yang efektif, D. Meningkatkan sosial ekonomi masyarakat, dan E. Melakukan kolaborasi USG secara rutin. Iya teman-teman, jadi pilihan jawabannya yang tepat adalah A. Deteksi dini komplikasi yang mengancam jiwa ibu dan bayi melalui ANC yang rutin setiap bulannya untuk mencegah adanya komplikasi yang mengancam ibu dan bayi. Kita lanjut ke soal nomor 8. Seorang bidan memberikan pelayanan kebidanan pada ibu hamil, melakukan pengkajian data subjektif dan objektif, memberikan penata laksanaan pendidikan kesehatan, memberikan imunisasi Roborantia,
Apakah tipe pelayanan yang telah dilakukan oleh bidan tersebut? A. Kolaborasi, B. Sekunder, C. Rujukan, D. Tersier, dan E. Primer. Iya teman-teman, jadi pengkajian data subjektif, objektif, memberikan penata laksanaan pendidikan, memberikan imunisasi, itu termasuk kebutuhan dasar ibu hamil yang wajib diberikan dari bidan ke ibu hamil. Jadi merupakan tipe pelayanan yang primer. Menurut saya jawabannya adalah E. Iya teman-teman, lanjut ke soal nomor 9. Seorang bidan memberikan pelayanan kebidanan dengan bermitra sebagai anggota tim yang kegiatan dilakukan secara bersama atau sebagai salah satu urutan proses kegiatan layanan. A. Kolaborasi, B. Sekunder, C. Rujukan, D. Tersier, dan E. Primer. Iya teman-teman, jadi tipe pelayanan kebidanan itu meliputi 3 ruang lingkup. Yang pertama pelayanan kebidanan primer atau mandiri, yang kedua kolaborasi dan rujukan. Untuk di soal nomor 9 jawaban yang tepat adalah A. Kolaborasi, karena bidan di sini sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan bersama. Kita ke soal nomor 10. Seorang bidan memberikan saran pada ibu hamil, suami, dan keluarga untuk memastikan persiapan persalinan bersih dan aman, persiapan transportasi, dan biaya. Apakah standar asuhan kehamilan yang telah ditetapkan oleh bidan tersebut? A. Palpasi abdomen, B. Identifikasi ibu hamil, C. Persiapan persalinan, D. Pemeriksaan antenatal, dan E. Pengolahan dini hipertensi. Teman-teman, untuk jawaban A menurut saya kurang tepat, untuk jawaban B juga kurang tepat, untuk jawaban D. Pemeriksaan antenatal juga kurang tepat, dan untuk jawaban E menurut saya juga kurang tepat. Dan yang tepat menurut saya jawabannya adalah C. Persiapan persalinan. Kita lanjut teman-teman ke soal nomor 11. WHO merekomendasikan agar setiap wanita hamil memerlukan sedikitnya 4 kali kunjungan selama periode antenatal, yaitu 2 kali kunjungan pada TM1, 2 kali pada TM3, dan 1 kali pada TM2. Untuk yang B, 1 kali kunjungan pada TM1, 1 kali pada TM2, dan 2 kali pada TM3. Kalau C, 2 kali pada TM1, 1 kali pada TM2, dan 1 kali pada TM3. D, 1 kali pada TM1, 0 kali pada TM2, dan E, 3 kali kunjungan pada TM3. Ya teman-teman, kalian pasti sudah pada tahu jawaban yang tepat adalah B, 1 kali kunjungan pada TM1, 1 kali pada TM2, dan 2 kali pada TM3. Kita lanjut teman-teman ke soal nomor 12. Seorang bidan mampu mengambil keputusan klinik dalam asuhan kebidanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat dengan menggunakan prinsip partnership. Apakah peran dan tanggung jawab asuhan yang dilakukan oleh bidan tersebut? Pilihan jawabannya A. Care provider, B. Komunikator, C. Manager, D. Community leader, dan E. Decision maker. Iya teman-teman, jadi jawaban yang paling benar di sini adalah E. Decision maker atau pengambilan keputusan. Jadi seorang bidan memiliki peran dan tanggung jawab kepada asuhan yang diberikan kepada klien untuk pengambilan keputusan dari beberapa alternatif yang tersedia. Kita lanjut teman-teman ke soal nomor 13. Seorang bidan memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman, dan holistik dengan memperhatikan aspek budaya terhadap ibu hamil, bersalin, nifas, menyusui, dan bayi baru lahir, balita, dan kesehatan reproduksi. Apakah peran dan tanggung jawab asuhan yang dilakukan oleh bidan tersebut? A. Manager, B. Care provider, C. Komunikator, D. Community leader, dan E. Decision maker. Iya teman-teman, jadi menurut saya jawaban yang tepat di sini adalah B. Care provider, karena di sini bidan menyediakan perawatan dari masa reproduksi, remaja, sampai menopause. Iya teman-teman, itu tadi latihan soal dan pembahasan hari ini tentang tenaga kesehatan khususnya bidan untuk SKB 2019 atau 2020 tentang ruang lingkup bidan.
Jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian. Dan follow juga akun Instagram aku @silvilia.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you the next video.